Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Iya, silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Iya. Dari mana ini? Saya di kos, Bu, kebetulan kosnya dekat Oh, sini. deket sini aja ya kosnya ya. Iya, gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah agak kurang baik. Oh, baik. Iya. Gini Mbak Onis, saya nggak mengecap Mbak Onis datang ke saya itu karena ada suatu masalah. Mungkin Mbak Onis kesini mau cerita atau mau berbagi pendapat seperti itu. Iya. Jadi sini saya mau cerita. Iya. Itu saya kan lagi dekat sama orang. Ya, deket ya. Ya. Itu dia itu nembak saya. Sebelum saya terima kan saya cari informasi dulu ya, tentang dia. Iya. Terus ternyata setelah saya cari tahu itu tuh temennya mantan saya. Oh, jadi teman yang sekarang nembak Mbak Onis itu temenan dengan mantannya Mbak Onis begitu? Iya betul Bu, seperti itu. Kemudian saya menolak dia karena kan mereka temenan ya Bu. Siapa tahu kan mereka cuma pengen kayak nyoba-nyoba deh dia itu mau apa enggak sih sama aku. Dia ini ya dia mau ya, tenang Mbak, tenang. Ya tenang aja, nggak apa-apa. itu Santai aja, relax di sini. Mungkin dulu Mbak Onis pernah disakitin sama mantannya. iya. Kalau boleh Ibu tahu alasannya karena apa Mbak dulu? Kalau dulu mantannya itu pernah selingkuh. Selingkuh ya. Terus saya takutnya kan juga karena itu temannya, saya takut dia begitu juga. Dengan kata lain, Mbak Onis ini menyamakan orang yang sekarang Mbak Onis ini dengan mantan Mbak yang dulu ya? Iya, kan mereka teman. Gitu. Mbak Onis jadi mikirnya karena mereka itu temenan, jadi ada kemungkinan melakukan hal yang sama seperti itu. Iya. Dan saya udah cerita sama ibu saya juga. Ternyata saya nggak dibolehin pacaran sama dia. Ibu nggak mau bolehin? Iya, karena katanya dia itu kurang baik buat kamu. Seperti itu. Lalu Mbak Onis itu problemnya di mana? Apakah Mbak Onis ini kegelisahannya mau menerima menerima cintanya dia itu bingung atau gimana ini? Atau pengen tapi takut atau memang ada niat dari awal nggak mau sama dia? Sebenarnya ya ada sama-sama rasa suka, cuman ya karena berhubung dia temannya gitu loh. Ya, saya mengetahui merasakan kegelisahan Mbak Onis ya, karena dulu saya juga pernah muda juga gitu. Tapi Mbak, yang perlu Mbak Onis tahu, karena tidak semua orang ya Mbak memiliki sifat dan watak yang sama. Mungkin kalau Mbak Onis ada rasa saling suka, kalau menurut saya pribadi coba dipikir dulu matang-matang lagi gimana seperti itu. Apakah coba mungkin Mbak Onis bisa cari tahu dari temennya ini yang nembak Mbak Onis ini, coba cari tahu dulu apakah dia itu sama seperti itu atau tidak, tapi jangan mencari tahu di mantannya Mbak Onis seperti itu. Jadi saya harus mencari tahu ke teman yang lain. Mungkin Mbak Onis bisa mencari tahu itu, atau mungkin kalau nggak berani tanya sama temannya, coba cari tahu dari sosial media. Biasanya dari sosial media juga kan kelihatan tuh gelagat-gelagat orang yang ganjen atau tidak, itu kan biasanya terlihat tuh seperti itu.
ada lagi nggak yang membuat Mbak Onis ini eh, merasakan kesedihan karena tidak menerima cintanya dia? Ada sebenarnya. Apa Mbak? Ya gimana ya, pasti ada rasa nyesal gitu loh Mbak, kalau misal kita udah deket, udah ibaratnya tuh kayak mau hubungan yang agak serius gitu, kayak pacaran gitu, kayak buang waktu gitu Bu. Berarti Mbak Onis ada rasa kecewa juga. Apa Mbak Onis merasa kecewa dengan diri Mbak Onis sendiri? Sepertinya tidak. Tidak. Tapi kecewa karena nggak bisa pacaran seperti itu. Apa bagaimana? Iya, kecewa karena membuang-buang waktu. Oh, karena udah deket ya Karena udah kemarin ya. deket. Oh iya. Tapi dari awal memangnya Mbak Onis itu tidak berpikir akan sejauh ini hubungan Mbak Onis, hubungan tanpa status itu. Saya pikir hanya cuma ya temenan biasa Temenan gitu. Tapi kan ya Mbak, namanya cowok dan cewek itu nggak ada yang 100% cuma temenan Mbak. Pasti adalah salah satu yang mungkin menjiman rasa, kalau nggak yang satu ya dua-duanya, seperti itu. Iya, saya nggak sampai kepikiran gitu sih Mbak, soalnya Bu, soalnya dari awal emang niatnya kan emang temenan gitu. Iya. Tapi kebawa perasaan gitu ya Mbak Iya, ya. ternyata ada yang berbau Iya. perasaan. Lalu apalagi yang mungkin mau Mbak Onis ceritakan seperti itu? Sudah, sebenarnya hanya itu sudah. Mungkin ada unek-unek lain? Mungkin sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada ya. Tapi Mbak Onis ini dengan, maaf kalau boleh tahu namanya masnya siapa ya? Namanya Mas Adi. Oh, namanya Mas Adi ya. Iya. Mbak Onis ini mengenal Mas Adi udah berapa lama ya Mbak? Sekitar mau 2 tahunan. Oh, mau 2 tahunan. Lama juga ya Mbak? Ya, Iya. Itu Mbak Onis tidak menerima karena memang benar-benar takut dia melakukan hal yang sama ya? iya betul. Mungkin kalau dari saran saya ya Mbak, kalau Mbak Onis memang suka masnya, Mas Adi ya namanya ya, Mas Adi suka, coba dibicarakan baik-baik gimana baiknya untuk ke depan seperti itu. Apa mungkin Mbak Onis bisa mencari tahu juga di riwayat mantannya Mas Adi, bahkan kalau Mbak Onis kenal, mencari tahu kan bukan berarti kepo ya, sekedar ingin mencari tahu saja seperti itu. Tapi kalau dengan kata lain Mbak Onis menyamakan Mas Adi dengan mantannya Mbak Onis, menurut saya kurang tepat ya Mbak, karena kan orang kan berbeda-beda seperti itu. Tapi terkadang juga ada orang-orang yang memang dari lingkupnya itu seperti itu, jadi apa ya, mengikuti jejak temannya seperti itu. Iya, ya itu sebenarnya bahaya circle pertemanan juga. Iya betul, karena kadang kan circle pertemanan kan ada yang membawa dampak baik, ada yang membawa dampak buruk seperti itu. Yang saya kan dia melakukan hal yang sama. Takutnya Mbak Onis dia melakukan hal yang sama seperti Mantan saya mantan. itu. Kalau boleh tahu Mbak Onis ini umur berapa ya? Saya umur 19. Oh 19 ya. Ya baru lulus ya Mbak ya? Saya semester 3. Oh iya, maksudnya lulus tahun SMK-nya dulu lulus tahun berapa ya? Saya lulus tahun 2022. Oh, berarti kenalnya Mas Adi ini dari SMK, begitu? Iya, kelas Oh, 12. gitu. Kelas 12 ya? Sama orang daerah Mbaknya juga? Iya. Daerah mana ya Mbak? Kalau boleh tahu? Saya daerah Pemalang, dekat pesisir. Oh, Pemalang ya? Iya. Kemudian
kalau boleh saya tanya, apakah Mbak Onis ini sekarang ini masih berhubungan dengan Mas Adi? Mungkin sekedar chatting begitu. Sekarang sudah tidak ya Bu, Deh, tapi Mas Adi sendiri itu sering nge-spam chat gitu loh ke saya, jadi membuat saya terganggu. Mbak Onis terganggu. Iya. Seperti itu. Apakah Mbak Onis pernah membicarakan akan terganggunya Mbak Onis ini kepada Mas Adi? Sudah pernah saya bentak-bentak. Oh gitu. Saya bilang udah lah nggak usah ngechat lagi. Terus dia kayak tetap ngotot mau nembak gitu loh, mau minta, dia mau kan nembak itu kayak menanyakan pendapat kita mau apa enggak gitu ya Bu. Iya. Tapi dia tuh seakan-akan kayak maksa, ayo dong diterima gitu. Dengan kata lain, dia ingin Mbak Onis menerima cintanya seperti itu. Apakah Mbak Onis tidak ada niatan untuk lost kontak dari orang tersebut? Sudah dicoba untuk saya blok semua sosial medianya, tapi ada aja bisanya gitu, seperti ke rumah gitu loh kan, jadi saya nggak enak juga sama orang tua gitu. Oh gitu, dia nekat datang ke rumah seperti itu ya? Nekat banget. Padahal Mbak Onis sudah membicarakan tentang ketidaksukaan Mbak Onis terhadap Mas Adi ini. Berarti maaf gini, berarti konsepnya Mbak Onis ini suka tapi juga nggak mau kalau diganggu seperti itu ya? Iya kan, ya awalnya suka itu karena mikirnya ya dia itu baik, loyal, terus gimana ya, dia itu sebenarnya pendengar yang baik loh Bu, cuman ya karena itu dia memaksa dan kayak gimana ya, kalau misal dia suka memaksa itu loh Bu, yang nggak seperti itu. Maaf ini kan Mbak Onis kan secara nggak langsung kan udah pernah lah hubungan selama 2 tahun, ya mungkin udah pernah main bareng, entah sekedar jalan-jalan. Maaf kalau boleh tahu, Mbak Onis pernah juga melakukan hal yang seperti itu sama Mas Adi? Soalnya kalau saya dengar dari cerita Mbak Onis, dia itu memang menginginkan betul Mbak Onis karena dia tuh menunjukkan sifat posesifnya seperti itu. Kalau jalan itu pernah, tapi hanya beberapa kali Iya. jalan 2 tahun itu dia itu kayak sering aja sebenarnya, cuman saya banyak nolaknya. Enggak, maksudnya itu jalan-jalan ya? Iya. Maksudnya kalau maaf ya Mbak, ini kan maaf ini saya bicara secara gamblang dan secara ini kan kita berdua ya. Saya juga tidak mungkin membeberkan rahasia klien terhadap orang lain karena di sini saya juga memiliki kode etik seperti itu. Apakah mungkin Mbak Onis itu pernah melakukan hubungan dewasa dengan Mas Adi seperti itu? Enggak pernah ya Bu, soalnya ya gini ya, kan dilarang agama juga sih. Betul sekali Mbak. Terus saya kan juga kasihan sama Allah juga, jadi cuma kalau pergi ya dia pergi aja jalan-jalan kemana kayak. Memang kalau seperti itu memang kalau saran saya jangan ya Mbak, karena kan nanti yang rugi cewek sendiri seperti itu. Makanya saya mau tahu ini gimana caranya agar Mas Adi itu benar-benar lepas gitu sama saya. Kalau gini, saya ingin tanya Mbak Onis, Mas Adi ini kan masih ngejar-ngejar Mbak Onis ya, masih chat, mungkin telepon. Nah, pertanyaan saya, Mbak Onis ini masih respon kah? Tidak saya respon, kecuali memang saya kadang kan saya anaknya kan kadang sibuk nugas gitu, kadang merasa terganggu, sini HP buat cari jurnal malah lagi-lagi muncul email cowok lagi gitu, itu sempat saya angkat dan saya teriaki lah, kalau terus saya ganggu, aku
aku lagi nugas gitu. Terus langsung tak matiin aku. Tapi waktu dia menghubungi Mbak Onis lagi, Mbak Onis respon lagi. Karena sudah di blok, tidak saya respon dan tidak saya buka lagi sama sekali. Dalam artian kan namanya cowok pasti memiliki berbagai cara kan Mbak untuk menghubungi kembali, entah dia pakai nomor WA baru atau gimana, itu kan pasti kan. Nah itu Mas Adi itu seperti itu nggak? Pernah juga ngubungin saya pakai nomor temannya yang kebetulan memang teman saya gitu. Dia nelpon katanya mau ketemu, tapi karena saya tahu itu dia, jadi saya tolak aja. Seperti itu ya. Ya kalau saran dari saya sih ya seperti itu, kalau dia menghubungi Mbak Onis kembali tidak usah direspon, karena kalau direspon kan nanti Mbak Onis juga yang sakit lagi, seperti itu. Gitu Mbak. Tapi dia itu selalu punya cara Bu buat kayak menghubungi saya, entah itu kayak misal transfer uang, kan biasanya ada catatan gitu. Iya betul. Itu ada catatan kayak misal buka dong blognya gitu. Kayak apaan sih? Kayak secara lain itu kayak sogokan gitu ya Mbak ya. Kan saya juga nggak enak juga, udah ditolak tapi kok terasa gitu. Iya Mbak Onis berarti kalau gitu kayak merasa bersalah nggak? Maksudnya ini udah transfer aku nih, yaudah deh aku balas dulu deh chatnya, ada nggak rasa seperti itu? Enggak sih Bu, cuman kadang uang transferannya tuh saya balikin lagi dengan catatan udahlah kamu tuh pergi aja, aku tuh nggak suka kamu gitu. Oh seperti itu. Tapi dia masih transfer lagi. Waktu itu mungkin waktu itu dia nggak pernah transfer lagi, cuman nggak hari itu juga gitu loh, ada beberapa jeda lagi kan, karena waktu itu saya merasa tidak terganggu beberapa hari itu, saya bilang oh dia emang udah pergi nih gitu. Ternyata dia transfer lagi buat ya ngirim kata-kata yang sama. Iya, berarti gini saja Mbak, karena dia kan ngirim, terus Mbak Onis ngirim ke dia lagi ya, seperti itu ya. Jadinya kan dia kayak mendapat perhatian gitu dari Mbak Onis. Oh ini tuh dia udah aku kirim terus dibalikin lagi. Wah berarti dia masih apa ya, masih adalah respon ke aku gitu. Coba Mbak Onis mencoba untuk hiraukan saja, kalau dia ngirim uang udah biarin. Jadi Mbak Onis nggak usah tinggal balik ke dia, seperti itu. Jadi saya kalau misal dia transfer atau mengirim saya apapun jangan dibalas. Iya, dibiarin aja. Karena kalau Mbak Onis terus-terusan merespon dalam arti Mbak Onis ngembaliin uang, itu dia pasti bakal mikir apa aja gini aja lah. Nanti kan lama-kelamaan ini akan ada chatting lagi nih. Seperti itu. Iya Bu, itu aja. Sebentar, saya ambil minum dulu ya Mbak. Sebentar. Maaf Mbak, capek ya Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya minum. Iya, monggo. Nggak usah sekali lagi Mbak. Karena biasa terkadang permasalahan anak muda ya nggak lepas-lepas dari masalah cinta. Cuma ya jangan diambil terlalu pusing, karena jalan Mbak Onis ke depan kan masih panjang seperti itu ya. Boleh kok kalau Mbak Onis ada keluh kesah, tinggal menghubungi saya lagi seperti itu.
misal saya ada masalah lagi dan butuh teman cerita, nanti saya hubungi ibu lagi. Mungkin bisa share nomornya. Oh iya. Soalnya Kemarin dari admin saya begitu ya. Iya. agar kan lebih personal. Iya boleh. Nanti minta langsung saja di admin seperti itu ya. Bilang saja kalau tadi Ibu Rini sudah mengizinkan seperti itu. Iya. Nanti saya ketemu adminnya dulu. Nanti saya minta nomornya. Boleh. Oh, gelasnya? Nggak apa-apa? Iya. Iya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan pada Ibu? Sudah. Berhubung waktu juga sudah sore, Iya. kan mau ada kegiatan yang lain. Ada kegiatan lain ya? Saya pamit gitu ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Dan saran juga. Itu saya pamit. Terima kasih, hati-hati di jalan.